Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Saraswati dari kelas PAIK, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini kami dari kelompok 4, yaitu studi materi SKID, MTS, dan MA, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Nabila Husna Maulidah Rohmah, Novira Saraswati, dan Mustakbidin akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Kemajuan Islam pada Bani Abbasiyah. Pada poin A yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu berdirinya Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak bisa lepas dari munculnya berbagai masalah periode terakhir pada dinasti Umayyah, yaitu masalah-masalah tersebut kemudian bertemu dengan beberapa kepentingan satu sama lain yang saling memiliki keterkaitan. Ketidakpuasan di sana-sini yang ditambahkan lewat berbagai macam pemberontakan sudah jelas menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius bagi kelangsungan hidup di dinasti Umayyah, yang kemudian menjadi momentum yang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu al-Abbas as-Saffah. Sejarah peradaban Islam pemerintah dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah ini adalah Abdullah as-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdullah bin Thalib. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah, atau 750 Masehi, yaitu oleh Abu Abbas as-Saffah dan sekaligus khalifah pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung dalam rentang waktu panjang, yaitu 5 abad dari 132 sampai 656 Hijriah, atau sama dengan 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini merupakan kelanjutan pemerintahan dinasti Umayyah sebagai representasi kekhalifahan Islam terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam klasik. Dilihat dari aspek politik, dinasti ini bukanlah perpanjangan dari kepentingan politik dinasti Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Artinya, kemunculan dinasti Abbasiyah ini mendapat legitimasi kuat dari rakyat karena mengangkat isu-isu kebobrokan Daulah Umayyah serta menyatakan bahwa keturunan Bani Hashim ini lebih berhak memperoleh kekuasaan serta berkolaborasi dengan kalangan Alawiyin maupun Syiah. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya, yaitu Novira Saraswati, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nabila Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husna Maulidah. Saya dari kelas PAIK semester 5, jurusan Keguruan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan poin C, yaitu peradaban emas dinasti Abbasiyah. Langsung saja. Pada dinasti Abbasiyah itu kemajuan yang dialami terdapat pada beberapa bidang, yaitu kemajuan administrasi, pemerintahan, militer, dan juga kebijakan politik. Yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ kemajuan dari pemerintah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan beberapa kemajuan dalam beberapa bidang pengetahuan. Di antaranya yaitu ilmu filsafat, dan di situ juga ada tokoh-tokoh terkenalnya seperti Al-Farabi, Ibnu Rusyid, Ibnu Majah. Kemudian yang kedua itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang tokoh yang terkenal itu adalah Ali bin Rabbani At-Tabari, Ar-Razi, Ibnu Sina, terus Hunain bin Ishaq. Yang ketiga yaitu matematika. Di matematika ini muncul teori baru seperti trigonometri, aljabar, geometri, dan logaritma. Tokoh yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Selanjutnya yaitu astronomi. Penemuannya itu adalah mengukur jarak antara bumi dengan matahari.
Kemudian membuat jadwal pergerakan bulan dan bintang, menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim, mencipta alat pengukuran sudut yang dikenal sebagai astrolabe. Tokoh yang terkenalnya itu adalah Muhammad Al-Fazani. Kemudian sejarah. Ilmuwan dalam bidang sejarah itu pada masa Abbasiyah itu ada banyak ya, termasuknya Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau lebih dikenal dengan Ibnu Ishaq. Kemudian geografi. Geografi ini berkembangnya itu ketika Islam pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Terus geografi memerintah ahli-ahli geografi muslim untuk mengukur kembali jarak bumi. Selain itu meningkatnya ekspansi perdagangan semakin melahirkan banyak ahli di bidang geografi. Nah, di sini banyak tokoh-tokoh ahli bidang geografi seperti Al-Yaqubi, Ibnu Hardobeh, Abu Ubaid Al-Bakri, terus Al-Idris. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan ilmu-ilmu agama. Di situ banyak ilmu termasuk ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, pada perkembangan ilmu-ilmu tersebut juga banyak tokoh-tokoh yang terkenal ya. Seperti tokoh ilmu hadis yaitu 6 pakar hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmizi dan juga Imam Nasai. Kalau ilmu tafsir itu tokoh-tokohnya itu seperti As-Subahi, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan yang termasyhur itu adalah tafsir At-Tabrani. Kemudian ilmu fikih. Di sini muncul ulama yang dikenal dengan sebutan 4 imam mazhab. Kemudian kitab fikih yang terkenal itu mengembangkan faham atau mazhab alirannya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ilmu tasawuf. Tokoh-tokoh sufi yang terkenal itu yang memberikan sumbangan besar dalam karya tasawuf itu adalah Al-Ghazali. Kemudian yang keempat yaitu kemajuan seni kesusastraan dan arsitektur bangunan. Kalau seni kesusastraan itu ada prosa, kemudian puisi, terus apa lagi ya? Banyak ya di situ. Kemudian yang B yaitu seni musik. Yang C kemajuan seni arsitektur. Nah, perkembangan arsitektur ini pada masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 500 tahun telah meninggalkan warisan arsitektur Islam yang mengagumkan seperti Masjid Samarra di Baghdad, Masjid Ibnu Tulun, kemudian kota Baghdad. Lanjut ke ada arsitektur istana. Kemudian kemajuan yang kelima itu kemajuan pendidikan dan perpustakaan. Nah, di sini ada pendidikan pada masa Abbasiyah. Itu lembaga pendidikan dasarnya umumnya itu merupakan bagian terpadu dengan masjid. Jadi pendidikannya itu tempatnya di masjid sebagai sekolah dasar. Kemudian perpustakaan. Kalau perpustakaan termasyhur dan terbesar itu namanya Baitul Hikmah. Perpustakaan lain yang dibangun oleh kalangan bangsawan atau orang kaya sebagai lembaga-lembaga kajian untuk umum, menyimpan koleksi sejumlah buku logika, filsafat, astronomi, dan bidang lainnya. Nah, selain perpustakaan itu juga terdapat banyak toko buku yang berpengaruh besar bagi pengembangan dunia pendidikan. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.